Dania juga takut dengan hal ini, tetapi dia tidak sama dengan ayahnya. Dunchan telah menjadi polisi sepanjang hidupnya, dan dia telah lama memandang rendah hidup dan mati, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Jika tidak, berdasarkan hubungannya dengan keluarga Polen, dia bisa berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas polisi kapan saja, dalam beberapa dekade terakhir hidupnya dan pergi ke mereka untuk makan. Dan keluarga Polen pasti akan memberinya perawatan yang sangat baik. Dengan perilaku dan kekuatan ekonomi keluarga Polen, mungkin Dunchan sekarang bernilai miliaran dolar. Tapi Dania berbeda. Kondisi hidup Dania dan lingkungan hidup dari masa kanak-kanak hingga dewasa hampir tidak bisa mencapai tingkat kelas menengah Amerika, tetapi ada terlalu banyak kelas menengah di Amerika Serikat. Apalagi Dania belajar dan hidup dalam masyarakat kapitalis sejak kecil. Hanya saja dia tahu sebelumnya bahwa dia merindukan kembalinya, tetapi tidak mungkin untuk memiliki kesempatan untuk mencapainya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa kesempatan langka ada di depannya dan dalam jangkauan. Jadi dia buru-buru berkata, "Ayah." Bahkan jika itu demi anak-anak, ayah harus menerimanya. Jika kita memiliki kepercayaan ini, Kenzie dan aku dapat memiliki lebih banyak anak. Dalam hal ini, keluarga kita akan menjadi makmur. Kenzie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ya, iya. Kita harus punya lebih banyak anak. Dan anak-anak ini semuanya dapat bermarga." Allen, aku setuju dengan tanganku dan tidak memiliki pendapat. Awalnya, Dunchan sangat mengagumi menantunya. Tetapi dia selalu merasa bahwa anak laki-laki ini memiliki energi untuk tidak kewalahan, tidak takut miskin, dan tidak mengakui kekalahan atau menundukkan kepala. Sederhananya, dia merasa bahwa menantunya sangat mirip dengannya, dan bahkan memiliki bayangan dirinya sendiri. Justru karena ini, dan Dunchan sendiri tidak memiliki putra, jadi dia memperlakukan menantu ini dengan tulus. Tetapi kinerja menantunya saat ini membuatnya menyadari bahwa, sebagai seorang detektif yang telah membaca banyak orang, pandangannya tentang menantunya sepihak, salah, dan naif. Dia dulu berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang berbudi pekerti yang kaya dan tidak bisa sembarangan, tapi sekarang sepertinya dia hanya titik awal yang agak tinggi. Dan titik awal ini, di masa lalu, baik dirinya maupun menantunya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Seolah-olah seseorang tidak pernah tahu apakah dia takut ketinggian jika dia belum pernah ke sana. Beberapa orang berteriak bahwa mereka tidak takut pada langit, tetapi mungkin kaki mereka akan menjadi lemah pada ketinggian tertentu. Pada saat ini, Dunchan tiba-tiba membencinya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak sama, meskipun bocah itu tidak membuatnya terkesan, tetapi tentang apa yang disebut nama keluarga dan warisan garis keturunan, bukankah dia membuatnya terkesan? Baik dia dan menantunya telah mengkhianati keagungan mereka sendiri, tapi yang satu berlutut di depan uang dan yang lain berlutut di depan warisan. Kenzie tidak tahu apa yang dipikirkan Dunchan, tetapi ketika dia melihat ekspresinya merenung dan senang untuk sementara waktu, seluruh orang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir, dan mau tidak mau mengatakan, "Ayah, bisakah kamu melakukannya? Ada yang ingin kamu katakan?" Dunchan ragu-ragu sejenak, menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Lupakan saja, lakukan saja apa yang kamu katakan." "Betulkah?" Dunchan mengangguk berat dan berkata, "Ini adalah hati kakekmu Polen, tapi itu terlalu berat. Aku akan menemukan cara untuk membayarnya kembali secara perlahan di masa depan." Mengepalkan tinju dengan penuh semangat. Segera setelah itu, keduanya bergegas dengan penuh semangat, memeluk Dunchan dari kiri ke kanan, dan ekspresi gembira mereka melampaui kata-kata. Di sisi lain, ekspresi istri Dunchan, Visaka, tidak berubah dari awal hingga akhir. Pada saat ini, putri Dunchan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, lalu
10 juta yang dari Nona Fei, apa rencanamu untuk itu? Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Dania, Kenzi yang berada di samping juga langsung menatap Dunchan, dan tanpa sadar berseru, "Ya, ayah, apakah kamu punya rencana sekarang untuk 10 juta dolar? Miliaran dolar harus ditempatkan dalam perwalian keluarga, dan perwalian itu harus dicabut dengan syarat ketika anak pertama berusia 18 tahun. Artinya, bahkan jika Dunchan sudah setuju, mereka harus menunggu 18 tahun untuk gunung emas 100 juta dolar AS untuk mencapai lompatan besar di kelas. Tidak peduli apakah itu rumah mewah, mobil mewah, atau kehidupan kelas atas yang mewah, semuanya harus menunggu 18 tahun. Jika kamu menghitung perkiraan tanggal lahir anak 8 bulan, pembulatan ke atas sama dengan 19 tahun. Namun, cek senilai 10 juta dolar yang diberikan Sinta berbeda. Ini bukan kepercayaan keluarga bersyarat, tetapi cek tunai nyata. Bawa saja cek ini ke bank manapun di Amerika Serikat dan dapat ditukarkan dengan uang tunai 10 juta dolar. Dunchan mendengarkan mereka bertanya tentang 10 juta dolar, dan mau tidak mau berkata, sebenarnya, ide awal ayah adalah menaruh uang itu di perwalian, tetapi kepercayaan yang ayah periksa tidak memiliki pengembalian tahunan sebesar 8%. Dihitung dengan pendapatan tahunan sekitar beberapa persen, itu akan menjadi hampir 20 juta setelah 18 tahun, lalu mulai tahun ke-19, bunganya bisa diambil setiap tahun, sebagian digunakan untuk dana pendidikan anak, dan sebagian lagi untuk tunjangan hidup anak, dan lain-lain. Setelah anak menikah, kamu dapat menarik 1 juta dolar AS sekaligus. Jika kamu memiliki lebih dari 2 anak, kamu dapat membagi 2 juta dolar AS secara merata. Dan sisanya akan terus ditempatkan dalam kepercayaan. Saat dia mengatakan ini, putrinya berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, kamu tidak bisa lagi menaruh uang ini di perwalian. Kalau begitu, kita akan menaruh semua uang dalam 18 tahun sebelum kita dapat menariknya. Mulai sekarang, kita masih akan menghadapi banyak ketidakpastian dalam 18 tahun ke depan. Misalnya, jika ayah pindah ke Houston untuk tinggal bersama kami di masa depan, dan anak itu akan lahir di rumah kita harus selalu mengubahnya." Dania melanjutkan, "Untuk yang lebih tua, Kenzi dan aku tidak harus tinggal di apartemen di kota. Kami bisa datang dan tinggal bersamamu. Dalam hal ini, ayah juga dapat membantu kami merawat anak-anak kami, dan jika ada lebih banyak anak, kita mungkin harus mengundang pengasuh. Masih banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli semua jenis perangkat keras." Dunchan memandang wanita itu dan bertanya, "Dania, bagaimana maksudmu mengatur 10 juta? Dania berpikir sejenak, membuka mulutnya, dan berkata, "Ayah, itu menurutku, mari kita ambil 1 juta dolar untuk ditukar dengan rumah. Kita bisa pindah ke villa yang lebih dekat dengan kota, lebih besar, lebih baru, lebih baik, dan kemudian kita bisa mengubah sisa rumah. Tingkatkan perangkat kerasnya, seperti biaya makan dan pakaian, mobil, dan peralatan rumah tangga, dan sisanya akan dimasukkan ke dalam pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel terlebih dahulu, dan jika perlu, ayah dapat menarik diri kapan saja." Kenzi tidak bisa tidak setuju. "Ya, ayah, aku pikir ini lebih fleksibel. Dengan dukungan uang ini, kita dapat memilih rumah sakit swasta yang lebih baik untuk kelahiran Dania, agar pemeriksaan kehamilannya selama hamil bisa lebih nyaman dan aman." Dunchan ragu-ragu sejenak, menghela napas, dan berkata, "Ya, seperti yang kamu katakan, 1 juta dolar untuk membeli rumah, 500,000 dolar untuk meningkatkan pengeluaran keluarga, dan 500,000 dolar lagi sebagai cadangan untuk penarikan fleksibel. Adapun 8 juta sisanya, semuanya akan diserahkan kepada ibumu. Bagaimana mengatur pengaturan khusus tidak dihitung oleh kita bertiga, ibumu memiliki keputusan akhir." Dania tidak bisa tidak bertanya, "Ayah,
kita hanya mendapatkan jumlah totalnya. 2 juta dolar itu sedikit kurang. Mengapa ayah tidak mengambil 3 juta dolar dulu? Dunchan melambaikan tangannya. Ayah telah mengambil keputusan. Apa yang harus ayah lakukan pertama kali? Jika kalian berdua merasa ada tempat lain untuk menggunakan uang itu selanjutnya, pergi dan bicarakan itu dengan ibumu. Setelah berbicara, dia menatap istrinya dan bertanya, Vis, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Visaka tertegun sejenak sebelum kembali. Ketika dia sadar, dia tersenyum dan berkata, Dunchan, jika kamu menginginkan pendapatku, kamu tidak memberiku uang ini. Bukankah totalnya 8 juta dolar? Taruh saja di amanah. Dapatkan amanah jangka pendek saja. Mulai sekarang, di masa depan selama 18 tahun, keluarkan 1/18 setiap tahun, sampai sepenuhnya dikeluarkan setelah 18 tahun. Adapun cara menggunakan uang itu, kita memiliki keputusan akhir. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.